selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Solmipa. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami akan masuk dalam ibadah secara online. Tuhan berkati agar kami semua terberkati dengan apa yang kami lihat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Ananias dan Safira melakukan pelanggaran yang besar kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa orang yang tidak mengatakan sebenarnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka melakukan pelanggaran terhadap Tuhan. Mereka tidak berbicara jujur, tetapi berbohong. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mau kita menjadi orang yang jujur. Mazmur 37 ayat 37 katakan bahwa pada orang jujur ada masa depan. Jika kita punya keinginan punya masa depan yang baik, mari kita berkata yang sebenarnya, ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Mari kita berdoa, Tuhan jadikanlah kami menjadi anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang berani berkata benar dan tidak menyembunyikan sesuatu. Kami tahu bahwa orang yang jujur, kata firman Tuhan, akan punya masa depan yang baik
yang cerah. Tolonglah kami agar kami menjalani hidup ini dengan hidup takut akan Tuhan dalam kejujuran. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi.